Assalamualaikum. Selamat datang kembali di podcast Horor Reborn, di mana misteri tak pernah berakhir dan kegelapan selalu menanti untuk diungkap. Kita akan melanjutkan perjalanan di dalam hati seorang istri yang tersakiti, menjelajahi luka-luka yang dalam dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Bersama saya Mandala tentunya. Ini dia ceritanya. Pagi tiba di rumah Galuh. Mina yang sudah bangun pagi-pagi sekali tampak sibuk berkutat di dapur. Ia sedang menyiapkan kopi spesial untuk suaminya di hari pertama ini. Mina nampak tegang. Tidak 1-2 kali ia terlihat mengusap butiran keringat yang muncul di pelipis. Dirinya tidak bisa santai. Rahangnya mengeras. Apa yang akan Mina lakukan pagi ini sangat-sangat baru dan melenceng dari apa yang biasa ia lakukan. Mina masih ingat dengan jelas cara menerapkan ilmu pengasihan yang Nek Ambar jelaskan beberapa hari lalu di dekat air terjun. Ia tidak mungkin melupakan hal yang membuatnya terkejut seperti itu. Pada hari pertama haid, campurkan 7 tetes darah kotormu ke dalam makanan atau minuman yang akan kamu hidangkan untuk suamimu. Lalu baca mantra ini sembari mengaduknya 5 putaran. Setelah itu, pastikan kamu berada di samping suamimu saat ia habis meminumnya. Lalu katakan padanya apapun yang kamu mau ia lakukan sebelum kopinya habis. Jelas Nek Ambar menyerahkan lipatan kertas lusuh dari balik bajunya yang compang-camping. Mina sempat ragu dan bertanya apakah cara tersebut benar-benar ampuh. Ia agak takut membayangkannya kalau gagal. Galuh bisa-bisa memukulinya secara brutal kalau sampai tidak berhasil. Bisa, Mina. Kamu bisa meminta siapapun untuk melakukan apapun yang kamu mau. Syaratnya cuma darah haidmu, mantra, dan perintah. Ilmu pengasihan yang aku berikan tidak terbatas hanya pada suamimu saja. Kamu bisa menjadikan seisi desa tergila-gila dan bertekuk lutut serta tunduk padamu. Atau bahkan memuja dan menyembahmu layaknya dewi. Atau kalau kamu punya dendam pada seseorang, kamu bisa meminta korban ilmu pengasihan ini membunuh orang itu. Atau langsung saja berikan darah haidmu pada orang itu dan minta ia bunuh diri. Semuanya bisa kamu lakukan, Mina. Nek Ambar terkekeh yakin mengatakannya. Mina menggelengkan kepala cepat, menepis pikirannya yang mulai ngeri. Ia tidak mau menggunakan ilmu ini untuk memikat laki-laki lain. Keinginannya cuma menundukkan Galuh saja dan membuat kehidupan rumah tangganya normal, tidak lebih. Apalagi sampai melukai orang lain. Mina tidak mau sejauh itu. Beberapa hari ini Mina agak ragu karena merasa jijik. Ada sebagian kecil hati yang menolak perbuatan tercela seperti itu. Bagaimana mungkin ia memberikan kopi yang dicampur dengan darah kotor pada suaminya? Itu sangat jorok. Tapi mengingat betapa besar rasa sakit dan kekecewaan yang sudah ia pendam selama ini, Mina gelap mata dan membuang rasa jijik itu. Janji akan kehidupan yang lebih baik sangat menggoda baginya. Melirik jam dinding, Mina melihat jarumnya berada di angka 5 dan 11. 5 menit lagi, ia harus membangunkan Galuh. Waktu yang tepat untuk membuat kopi kotor spesial milik Mina. Setelah sekali lagi memastikan suaminya masih tidur di kamar, Mina masuk ke kamar mandi dan membawa keluar wadah kecil berisi cairan merah kehitaman. Ia sudah menyiapkannya saat bangun 1 jam lalu. Dengan hati-hati, Mina meneteskan darah haid itu 1 demi 1 dengan sendok teh. Menghitungnya agar pas 7 tetes. Setelah cairan merah itu menggumpal di dasar cangkir keramik, Mina segera memasukkan 2 sendok bubuk kopi hitam lalu menyeduhnya dengan air panas. Kopi hitam panas adalah teman pagi paling disukai oleh Galuh. Mina lalu mengeluarkan kertas putih
yang sudah ia baca berulang kali dalam 1 minggu terakhir. Ia masih belum menghafalnya karena bahasa Jawa kuno sangat sulit baginya. Sembari tangan Mina memutar sendok perlahan untuk mengaduk kopi spesial itu, bibirnya membaca sederet mantra sebanyak 2 kali. Mina tersenyum kaku melihat media ilmu pengasihan miliknya sudah jadi. Ia masih gugup karena semua ini belum selesai. Segera Mina meletakkan kopi itu di atas meja ruang tamu, lalu melangkah ke kamar. Ia bisa melihat Galuh yang masih terlelap. Mas Galuh, bangun mas," gugah Mina lembut mengusap lengan suaminya. Galuh dengan cepat bangun dari tidur. Meski wajahnya sebal dengan dahi berkerut, mulutnya juga berdecak sebal, ia tidak marah dan langsung melangkah ke kamar mandi. Galuh tipikal pria yang sangat gampang dibangunkan. Setelah mencuci muka dan gosok gigi kurang dari 3 menit, Galuh segera keluar untuk melakukan rutinitas pagi, yaitu bersantai sambil meminum kopi. Galuh melihat secangkir kopi masih mengepul hangat saat sampai di meja ruang tamu. Mina mengekor 2 langkah di belakangnya. "Kamu kenapa berdiri di situ?" tanya Galuh dengan nada ketus setelah duduk di kursi. Tangannya yang mengangkat cangkir kopi terhenti di udara. Ia heran melihat Mina yang berdiri 2 langkah di sampingnya. "Tidak apa-apa mas, aku cuma mau melihat suamiku saja pagi ini," ucap Mina kaku. Ia berusaha mengulas senyum sebaik mungkin yang malah terlihat jelas dipaksakan. "Tumben, biasanya pagi begini kamu sudah masak dan menghindar dariku karena takut kumarahi. Omong-omong, perasaan kemarin-kemarin aku lihat kamu tidak pakai jilbab saat keluar rumah. Tumben, kamu kesambet apa?" Itu kepalaku sedang gatal mas." "Iya, gatal. Kalau pakai kerudung suka gatal gitu. Kata ibu-ibu lain, biasanya karena kulit kepalanya kurang kena udara. Makanya aku lepas kerudung." "Iya, gitu mas," jawab Mina segera mencari alasan dan memutuskan untuk menjadikan ibu-ibu desa sebagai kambing hitam. Ia tidak menyangka Galuh akan memperhatikan hal itu. Mina memang tidak lagi rajin memakai kerudungnya setelah hari ia bertemu dengan Nek Ambar di air terjun. Selain karena itu salah satu pantangan ilmu pengasihan ini yaitu taat agama, Mina juga merasakan kalau iblis yang membantunya ini lebih baik daripada Allah. Jadi buat apa susah-susah memakai jilbab? Mina bahkan memakai baju gamis yang agak ketat sekarang. Persetanlah dengan melanggar aturan agama. "Pakaian kamu yang jadi ketat begitu juga karena gatal?" tanya Galuh lagi. Diam-diam ternyata ia memerhatikan penampilan istrinya. Iya mas." Mina hanya tertawa kecil yang terdengar kaku. Jantung Mina berdetak tidak karuan menunggu saat-saat di mana ia harus mengucap keinginannya. Pandangan Galuh berpaling dari istrinya. Ia segera menyeruput kopi di tangan. Rasa kopi itu tidak berbeda dari biasanya, hangat dan nikmat. Tanpa Galuh tahu, ada bahan lain yang dimasukkan Mina ke dalamnya. Jatuh cintalah padaku, Mas Galuh. Sayangi dan perlakukan aku seperti aku adalah hal yang paling berharga di dalam hidupmu," ucap Mina mendadak. Kalimatnya agak terbata-bata meski sudah ia latih puluhan kali. Mina gugup sekali. Bagaimanalah kalau ini gagal? Mengatakan hal seperti itu hanya akan membuat suaminya murka. Galuh terbatuk beberapa kali mendengar kalimat itu. Bukannya segera menolong, Mina malah beringsut mundur ke belakang. Reaksi Galuh membuat ia berpikir kalau ilmu pengasihannya gagal. Mina menatap Galuh nanar karena takut. Pasti suaminya akan mengamuk. Namun yang terjadi selanjutnya membuat Mina tertegun. Bukannya marah atau membentak seperti biasa, Galuh malah menatap istrinya dalam-dalam setelah menyeka bibir. "Iya sayang, aku akan mencintaimu dan memperlakukanmu seperti yang kamu mau. Kan memang kamu yang terbaik dan paling berharga bagiku di seluruh dunia ini," ucap Galuh tersenyum begitu tulus. Suatu hal yang sudah 6 tahun tidak ia perlihatkan pada istrinya. Tak pelak, Mina tersenyum semringah dan langsung memeluk Galuh. "Berhasil, aku berhasil," seru Mina senang sampai air matanya mengembun di sudut mata. "Berhasil apa sayang?" Mina cuma menggeleng saat Galuh bertanya lembut.
Ia segera merengkuh suaminya yang baru dalam dekapan mesra dan menciumnya. Entah sudah berapa tahun Mina tidak menerima nafkah batin penuh kasih sayang. Hari-hari berikutnya berjalan sangat berbeda dalam kehidupan Mina. Ia tidak lagi harus bangun lebih awal untuk masak dan menyiapkan kopi hangat, atau menjaga setiap perkataan saat bicara dengan suaminya. Kini Mina sangat bebas. Galuh tidak akan marah meski ia tiduran di kamar atau telat memasak. Mina bahkan tidak lagi mengurus pekerjaan rumah karena Galuh dengan senang hati melakukan semuanya sebelum atau setelah berangkat kerja. "Kamu kan sudah memasak untukku, sayang. Itu sudah lebih dari cukup. Kamu mau hidup bersamaku saja sudah sebuah anugerah. Aku tidak mau kamu kelelahan karena pekerjaan rumah," ucap Galuh begitu mesra pada istrinya. Mina seperti baru kali pertama diperlakukan sebagai seorang istri. Namun, karena Mina ingin menghabiskan banyak waktu bersama Galuh yang sangat dicintainya itu saat sedang di rumah, ia meminta agar suaminya menyewa pembantu saja untuk beres-beres. Galuh pun langsung setuju tanpa banyak tanya. Ia seperti anjing penurut yang diperintah majikannya. "Tapi aku maunya pembantu kita sudah tua, minimal 40. Dan harus lebih jelek dari aku. Aku tidak mau kamu nanti malah pacaran sama pembantu. Dia juga pulang pergi kerjanya, bukan menginap. Aku maunya kita cuma berdua saja kalau malam," ucap Mina memberikan syarat. Ia bersikap sangat manja pada Galuh yang tentu saja langsung setuju tanpa protes sama sekali. Sebenarnya Mina tahu kalau Galuh tidak akan berpaling meski wanita paling cantik di dunia yang menggodanya. Ilmu pengasihan Mina akan membuat suaminya tidak tertarik dengan perempuan lain. Mina hanya bermanja karena memang sudah lama sejak ia ingin melakukan hal seperti ini ke suaminya. Sekarang mereka baru tampak seperti sepasang kekasih yang saling mencintai. Perubahan yang sangat nyata itu tidak cuma dirasakan oleh Mina seorang. Tetangga samping rumah Galuh yang diminta Mina untuk tidak menyebarkan aib rumah tangganya pun menyadari hal itu. Mereka yang biasanya selalu mendengar bentakan Galuh dan suara benda dibanting hampir setiap hari, kini tidak lagi mendengarnya. Suasana rumah Galuh menjadi tentram. Sesekali malah terdengar tawa mesra sepasang kekasih itu dari dalam. Para tetangga itu juga menyadari perubahan besar dari cara berpakaian Mina yang awalnya selalu tertutup dan memakai baju longgar serta kerudung lebar saat keluar. Kini membiarkan rambut panjang sepunggungnya tergerai dan menjadi santapan mata para lelaki buaya. Pakaian yang Mina kenakan juga menyusut dan menampilkan lebih banyak lekuk tubuh walau masih model gamis. Perubahan yang ini tidak hanya disadari tetangga sekitar, bahkan satu desa mulai membicarakannya. "Mbak Mina kok tumben tidak pakai kerudung? Cantik banget ternyata kalau rambutnya diurai begitu," tanya seorang pria parubaya saat mampir di tokonya suatu ketika. "Aduh, lagi gatal kepala saya, Pak. Kalau pakai kerudung gatal terus, makanya lepas sekarang. Ternyata nyaman dan adem ya kalau tidak pakai kerudung. Dari dulu belum pernah soalnya," jawab Mina dengan jawaban yang kurang lebih sama setiap kali ada warga desa yang menanyakan perihal kerudung padanya. Ada juga beberapa orang yang bertanya kenapa pakaian Mina jadi agak ketat sampai-sampai lekuk tubuhnya menjiplak. Mina pun punya jawaban yang jitu untuk pertanyaan itu. "Dari dulu juga begini, Bu-ibu. Cuma kan waktu itu kerudung saya lebar dan menutup sampai pantat. Jadi ya tidak kelihatan. Sekarang saya cuma tidak pakai kerudung saja karena gatal kepalanya kalau pakai." Warga desa dengan cepat menerima perubahan Mina dalam beberapa hari. Lagi pula desa tersebut bukanlah desa yang sangat taat pada agama. Tingkat iman mereka rata-rata saja. Yang merasa agak janggal cuma dua tetangga Galuh dan Mina karena perubahan Galuh terlalu mendadak. Apa iya ada yang bisa berubah sebegitu jauh hanya dalam satu hari? Padahal hari sebelumnya Galuh masih membentak Mina dan membanting tutup panci. Pada suatu kesempatan, dua wanita tetangga Mina yang penasaran itu pun bertanya langsung perihal sikap Galuh yang mendadak kalem. "Itu cuma karena pakaian, Bu. Selama ini Mas Galuh ternyata tidak terlalu suka aku pakai gamis lebar-lebar begitu.
Cuma entah kenapa tidak berani mengatakannya. Aku saja tidak akan tahu kalau bukan karena kepalaku gatal dan mulai lepas kerudung. Padahal niatnya sementara, tapi ternyata malah membuat Mas Galuh senang. Ya sudah, kuteruskan saja. Jawab Mina lancar. Ia sudah merencanakan dan mengatur semua jawaban untuk berbagai pertanyaan. Dua tetangganya pun puas dengan jawaban seperti itu. Mina juga berpesan untuk tetap tidak mengatakan apa-apa pada warga lain karena jawaban yang Mina berikan pada mereka sedikit berbeda. Setelah itu, semuanya berjalan sangat lancar. Cuma dalam 2 minggu, warga desa mulai terbiasa dengan cara berpakaian Mina yang baru dan tidak lagi mempertanyakannya. Purnama keempat tiba sejak keseharian Mina berubah total. Ini adalah kehidupan bahagia yang selalu menjadi impiannya sejak dulu. Mina sedang menyiapkan sesaji di ruang makan. Beberapa benda ia letakkan di atas sebuah nampan, termasuk air kencingnya sendiri. Ritual yang harus ia lakukan untuk memperkuat ilmu pengasihannya selain memberikan kopi darah secara rutin. Ia masih ingat dengan jelas pesan Nek Ambar soal langkah-langkah agar ilmunya paten dan terus bertahan. Setelah kamu berhasil membuat suamimu tunduk, kamu tetap harus memberikan 7 tetes darah haidmu padanya. 7 darah kotor di setiap hari pertama haidmu. Kamu juga harus menyiapkan sesaji berupa semangkuk darah ayam, kemenyan, kepala ayam buru hitam yang dipotong putus, serta air kencingmu yang bercampur dengan darah haid. Taruh semua benda itu dalam nampan, lalu letakkan di bawah pohon paling besar di belakang rumahmu dan duduklah bersimpuh menghadap pohon. Kemudian baca mantranya berulang kali sambil memejamkan mata. Kamu akan tahu kapan harus berhenti. Lakukan ritual persembahan sesaji itu 1 bulan sekali. Waktunya tengah malam saat bulan purnama. Kamu juga harus meletakkan nampan dan membaca mantra itu sambil telanjang. Setelah selesai, baru kamu boleh pergi dan meninggalkan sesaji itu. Kalau kamu tidak ingin ada yang melihat nampan persembahan itu, kamu boleh menutupnya dengan sesuatu. Nek Ambar juga memberitahu beberapa pantangan yang harus Mina hindari, terutama semua hal yang berbau ketaatan pada agama, seperti sholat dan kerudung, juga Al-Quran. Ada juga beberapa makanan yang pantang bagi Mina untuk memakannya. Untung saja tidak ada satupun menu kesukaannya di situ. Mina juga tidak boleh sampai hamil. Melakukan pantangan-pantangan tersebut bisa membuat pengaruh ilmu pengasihannya melemah atau bahkan batal. Awalnya Mina agak ragu tentang pantangan itu. Bagaimanapun, Mina adalah wanita. Ia ingin menjadi seorang ibu dan memiliki anak-anak yang lucu. Namun, mengingat 6 tahun terakhir dirinya jarang sekali disentuh oleh Galuh, kehamilan jelas sesuatu yang mustahil. Bahkan jika Mina menolak menggunakan ilmu pengasihan ini, jadi ia memilih untuk setuju. Hidup bahagia tentu lebih baik daripada hidup sengsara, apalagi keduanya sama-sama tanpa keturunan. Mina memeriksa kembali semua benda yang dibutuhkan untuk ritual. Takut-takut ada yang terlupa. Setelah semua benda siap, ia segera menanggalkan setiap helai kain dari tubuhnya hingga telanjang, lalu mengangkat nampan dan membawanya ke pintu belakang rumah. Mina sudah menyuruh Galuh untuk berdiam diri di kamar dan melarangnya keluar sama sekali. Ia berkata kalau sedang ingin sendirian di luar kamar. Galuh pun menurut tanpa bertanya sama sekali. Ia benar-benar sudah menjadi budak yang patuh. Saat jemari lentik Mina membuka kenop pintu belakang rumah, angin malam langsung membelai kulitnya yang tidak tertutup apapun. Suhu dingin terasa menusuk hingga ke tulang. Untung ini bukan kali pertama, jadi ia sudah tidak kaget lagi. Mina melangkah perlahan ke arah pohon duku besar yang jaraknya kurang lebih 10 meter. Suasana malam tampak mencekam. Ini sudah pukul 12 malam. Bulan tampak bulat sempurna di atas langit yang cerah. Langkah Mina berhenti saat tiba di bawah pohon duku. Angin dingin yang berembus kencang
membuat siluet daun-daun yang bergerak tampak menyeramkan. Ia meletakkan nampan di kaki pohon, lalu duduk bersimpuh sambil memejamkan mata. Mina tampak seperti budak yang sedang mempersembahkan makanan dan tubuhnya pada pohon duku besar. Saat bibir mungilnya mulai membaca mantra yang sudah melekat di dalam kepala, Mina merasakan udara berembus lebih pelan dari tadi. Malam semakin dingin, udara terasa tipis mencekik. Ini adalah sensasi yang selalu Mina rasakan setiap kali melakukan ritual persembahan sesaji pada malam bulan purnama. Memang cuma 5 menit, tapi itu cukup untuk membuat jantungnya berdetak kencang seperti ingin melompat keluar. Tidak sampai di situ saja. Setelah beberapa kali mengulang bacaan mantra, Mina mulai merasa ada banyak mata yang menatapnya dengan pandangan menusuk. Ia seperti tengah dikelilingi banyak sosok-sosok tinggi besar walaupun tidak melihat mereka. Mina juga merasakan adanya sentuhan-sentuhan samar yang membelai sekujur tubuhnya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Sentuhan itu terasa dingin dan sedikit tajam di permukaan kulitnya. Setelah 5 menit yang rasanya tidak akan pernah berakhir, sentuhan dingin di badan Mina mendadak hilang begitu saja. Hampir seakan-akan tadi itu hanya sebuah ilusi semata. Mina pun akhirnya bisa membuka mata. Dadanya kembang kempis menghirup udara yang kembali normal. Jantungnya berdetak kencang tidak karuan karena takut. Kalau bukan karena ruam-ruam yang memenuhi setiap sisi kulit tubuhnya, Mina juga pasti merasa kalau yang tadi itu cuma hayalan saja. Aduh, tanda-tanda ini semakin banyak saja setiap kali aku melakukan ritual. Rasanya agak perih. Untung tidak sampai kena wajah. Bisa rusak wajah cantikku. Gumam Mina sembari mengangkat lengan ke atas. Ia tengah memerhatikan tubuhnya yang dipenuhi ruam merah. Merasa ritualnya sudah selesai, Mina segera menutupi sesaji dengan kain kerudung hitam. Ia lalu bangkit dari duduk dan melangkah cepat ke arah pintu belakang. Untung halaman belakang rumah ini punya pagar pembatas berupa tembok setinggi 2,5 meter. Jadi, Mina tidak perlu khawatir ada yang akan mengintip tindakannya dari luar. Pembantu rumah ini juga Mina larang untuk membersihkan halaman belakang. Ia tidak mau ada yang melihat nampan berisi sesaji di dekat pohon duku. Walau sudah ditutupi, kalau pembantunya bersih-bersih dan tidak sengaja membuka kain kerudungnya, bisa-bisa kacau. Mina merasa udara malam yang dingin semakin menusuk kulitnya saat berlari kecil. Ia ingin segera tidur dan meringkuk ke dalam selimut hangat. Mina tidak terlalu memikirkan ruam merah yang agak perih di sekujur badannya. Lagi pula semua itu akan kembali normal esok pagi. Setelah mengunci pintu belakang, Mina segera mengenakan kembali pakaiannya yang berserakan di ruang makan dan langsung melangkah ke kamar. Galuh sudah tertidur lelap di atas kasur saat Mina masuk. Suaminya jadi sangat penurut berkat ilmu pengasihan yang ia punya. Galuh akan langsung beranjak tidur jika Mina suruh. Mina menghampiri ranjang, lalu naik dan menatap wajah Galuh yang sangat ia cintai. Aku mencintaimu sayang. Aku lebih suka dirimu yang sekarang daripada yang dulu. Meski ini bukan sepenuhnya dirimu. Setidaknya dengan begini, aku bisa merasakan bagaimana indahnya dicintai oleh orang yang aku cintai. Terima kasih atas semuanya Mas Galuh, ucap Mina penuh perasaan. Ia lalu mengecup dahi Galuh pelan sebelum ikut merebahkan badan di sisi suaminya itu. Malam itu, Mina tidur dalam dekapan Galuh. Mereka seperti sepasang suami istri yang mesra. Sudah 6 bulan berlalu sejak Mina membuat Galuh menjadi sosok yang penyayang dan penurut. Ia sedang menyiapkan kopi spesial untuk suaminya. Ini hari pertama haid Mina. Tidak seperti bulan-bulan sebelumnya saat Mina menyiapkan kopi spesial dengan hati berbunga. Karena itu berarti Galuh akan terus menyayanginya. Kali ini wajahnya terlihat sedikit sayu. Kalau bukan karena Mina yang meminta suaminya untuk menunggu di ruang makan, Galuh sejak tadi ingin menghampiri dan menegur istrinya yang tampak kurang sehat. Sayang, Galuh tidak punya pilihan selain menurut. Setelah kopi kotor itu jadi, Mina segera melangkah dan menghampiri suaminya. Ia sedikit limbung hingga Galuh harus bangkit dari duduk dan menahan badan istrinya agar tidak jatuh. Kamu tidak apa-apa sayang? Kamu kelihatan tidak enak badan.
Kamu kurang tidur lagi? Apa aku harus cuti hari ini untuk menemani kamu di rumah? Tanya Galuh khawatir. Ia segera mengambil kopi dari tangan Mina dan meletakkannya di atas meja. Minum saja kopinya dulu, Mas. Habiskan. Aku cuma pusing sedikit kok, gara-gara kurang tidur. Tanpa banyak protes, Galuh langsung meraih kopi yang memang sengaja dibuat hangat dan langsung menegak isinya hingga tandas. Sudah habis kopinya. Sekarang kamu perlu apa? Apa mau aku pijat kepalanya sampai kamu tertidur? Tanya Galuh tepat setelah kopi di cangkir habis. Ia sangat khawatir. Gendong saja aku ke kamar, Mas. Hari ini jangan kerja ya. Aku mau minta diantar ke suatu tempat siang nanti. Aku mau tidur lagi, kata Mina dengan suara lemas. Galuh mengangguk mantap dan langsung menggendong Mina ke dalam kamar, lalu membaringkannya di ranjang. Setelah itu, ia segera menghubungi kantor untuk mengambil cuti. Absensi kehadiran Galuh yang selalu tiba di kantor lebih awal dan dikenal rajin membuatnya dapat izin cuti tanpa kesulitan. Galuh pun menemani Mina yang tampak meringkuk di balik selimut. Setelah 6 bulan hidup bahagia dengan Galuh yang sudah berubah, Mina mulai mengalami hal aneh. Sepertinya perubahan dalam hidupnya tidak berhenti cuma pada Galuh. Tepat 2 minggu lalu, ia mulai mengalami mimpi aneh yang terus berulang-ulang setiap malam, setiap hari, tanpa jeda sama sekali. Dalam mimpinya itu, Mina terbaring menghadap langit yang gelap gulita. Ia seperti dikekang oleh rantai tak kasat mata yang membuat dirinya tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki. Di sekeliling Mina, sosok-sosok tinggi besar berdiri. Wajah mereka tampak menyeramkan dengan mata yang menyala terang. Mimpi itu terus mengulang dan terasa sangat nyata. Bahkan, Mina masih bisa merasakan sensasi nafas mereka yang dingin setelah bangun. Kengerian yang terpancar dari sosok-sosok itu pun sama sekali tidak bisa ia lupakan. Awalnya, Mina berpikir kalau itu cuma mimpi buruk dan menganggapnya angin lalu. Lagi pula, mimpi tetaplah mimpi pada akhirnya. Tidak ada gunanya memikirkan mimpi secara berlebihan. Namun, setelah mimpi itu terus muncul setiap malam, keseharian Mina mulai terganggu. Mina tidak pernah merasa segar saat bangun pagi. Ia seperti habis begadang semalaman. Itu membuat Mina terpaksa harus selalu mengambil tidur tambahan di pagi hari. Barulah siangnya ia bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mina sebenarnya ingin menemui Nek Ambar sejak 1 minggu lalu, saat merasa kalau mimpi buruk itu tidak biasa. Tapi ia ingat kalau Nek Ambar cuma mengizinkannya datang 1 kali dalam sebulan, dan itu saat haid hari pertama saja. Maka Mina sudah menunggu hari ini. Mina rutin datang menemui Nek Ambar setiap hari haid pertama. Selain untuk berterima kasih, ia juga datang untuk bercerita dan menanyakan beberapa hal soal ilmu pengasihan yang sangat ampuh ini. Mina pernah bertanya saat kunjungan kali pertama, apakah ilmu pengasihan ini punya semacam efek samping atau bahaya? Karena ia merasa kekuatan sehebat ini tidak mungkin cuma-cuma. Namun, alih-alih menjawab pertanyaan Mina, kala itu Nek Ambar malah memberinya ritual bulan purnama agar ilmu pengasihan miliknya semakin awet. Mina pun menganggap kalau tidak ada bahaya sama sekali. Tanpa terasa siang tiba, Galuh membangunkan istrinya dengan lembut. Mina merasa lebih baik saat bangun. Mimpi aneh itu memang hanya datang saat malam. Kalau ia tidur pagi atau siang, mimpinya akan berlangsung normal. Sudah jam berapa, Mas? Jam 12, sayang. Tadi aku tanya mau dibangunkan jam berapa, kamu malah sudah tidur. Jadi aku inisiatif bangunkan jam 12 tepat. Katanya siang ini kamu mau ke suatu tempat. Ayo, aku antar. Tutur Galuh santun. Ia sudah sejak setengah jam lalu bersiap. Pakaiannya rapi. Mina segera bersiap. Ia mandi terlebih dahulu dan memakai pakaian kasual. Kini ia sudah berani memakai rok yang menampilkan setengah betisnya, juga baju lengan pendek yang ketat. Perubahannya yang perlahan-lahan membuat warga tidak banyak berkomentar. Mina berpesan pada pembantunya yang sedang menyapu halaman depan kalau mereka akan pergi beberapa waktu. Wanita berumur 40-an itu pun mengerti dan mendoakan majikannya agar selamat sampai tujuan. Namanya Bi Imah, pembantu rumah Galuh yang bekerja pulang pergi.
hanya dari jam 9 sampai jam 4 sore. Dibonceng Galuh, Mina merasa sangat senang karena bisa memeluk suaminya dari belakang. Mereka berkendara keluar desa. Beberapa warga menyapa hangat pasangan yang mesra itu. 1 jam lebih perjalanan diarahkan oleh Mina yang sudah hafal jalan. Mereka tiba di jalan setapak tengah hutan menuju air terjun angker. Galuh yang masih dalam pengaruh ilmu pengasihan menurut saja. Ia mengendarai motor kemanapun Mina membawanya. Mereka akhirnya sampai di air terjun. Nek Ambar sudah menunggu seperti biasa, berdiri menghadap air terjun, membelakangi jalan setapak. Mina meminta Galuh untuk memarkirkan motornya 20 meter dari tepi sungai, lalu menyuruhnya menunggu di sana. Sementara Mina melangkah mendatangi Nek Ambar yang berdiri di dekat air terjun. "Siang, Mina. Hari ini kamu datang agak siangan, tidak pagi seperti biasanya. Siapa yang mengantarmu itu? Suamimu atau laki-laki lain?" Nek Ambar lebih dulu menyapa saat merasakan kedatangan Mina. "Suamiku, Nek. Hari ini agak siangan karena aku tidur pagi dulu. Ada masalah yang ingin aku bicarakan. Siapa tahu ini ada hubungannya dengan ilmu pengasihan yang aku dalami," ucap Mina berdiri di samping Nek Ambar, ikut memandangi air terjun. "Masalah apa itu? Ceritakanlah, Mina." Diminta demikian, Mina mulai menceritakan masalahnya. Nek Ambar menyeringai mendengar Mina yang menjelaskan mimpi aneh yang ia alami. Wajah keriputnya terlihat memancarkan kesenangan yang misterius. "Itu cuma mimpi buruk, Mina. Kamu hanya terlalu khawatir pada ilmu yang kamu miliki. Berusahalah lebih santai dan gunakan ilmu itu semau kamu. Mimpi yang kamu alami cuma kekhawatiran saja, bukan masalah besar." Ucap Nek Ambar menjelaskan sambil terkekeh. Namun Mina tidak puas hanya dengan hal seperti itu. Ia merasa harus ada tindakan langsung yang dilakukan agar bisa terbebas dari mimpi buruk tersebut. "Apa tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menghilangkan mimpi itu, Nek? Cara apapun agar aku bisa terbebas. Rasanya aku hampir tidak pernah mencemaskan ilmu ini, tapi mimpi itu malah terus muncul." Mendengar Mina berkata seperti itu, bibir keriput Nek Ambar tertarik ke samping. Ia tersenyum lebar dengan kerutan mata yang ikut menyipit. Nek Ambar entah kenapa malah tampak senang atas permintaan Mina. "Ada," ucap Nek Ambar menghadap Mina. "Pada malam purnama 2 hari lagi, kamu mandilah dengan air rendaman kembang 7 rupa. Lakukan tengah malam sebelum tidur. Kamu tidak perlu melakukan ritual bulan purnama seperti biasa. Basuh seluruh tubuhmu hingga bersih. Gosokkan kembang-kembang pada seluruh badanmu agar wangi. Setelah itu, tidurlah seperti biasa. Baca mantra yang sama seperti biasanya 7 kali sebelum tidur. Kamu mungkin akan mengalami mimpi buruk sekali lagi, tapi itu akan menjadi yang terakhir. Setelah itu, kamu akan terbebas selamanya," ucap Nek Ambar tersenyum simpul. Entah kenapa, Mina merasa ada penekanan aneh pada akhir kalimatnya. Seperti ada maksud yang lain. Meski merasa janggal, Mina tidak menaruh kecurigaan lebih lama. Ia sepenuhnya percaya pada Nek Ambar sejak beliau menolongnya mengubah sifat Galuh dulu. Apapun yang Nek Ambar katakan, akan Mina lakukan sepenuh hati. "Baiklah, Nek. Sekali lagi terima kasih atas bantuan Nek Ambar dalam hidup Mina. Maaf kalau tidak ada yang bisa Mina berikan selain rasa terima kasih yang tulus," ucap Mina serius. Mina sudah pernah membawakan banyak benda sebagai rasa terima kasih, mulai dari sembako sampai harta. Tapi tidak ada satupun Nek Ambar terima. Ia menolaknya dengan tegas. "Sudahlah, lupakan saja balas budinya. Aku sama sekali tidak merugi dengan menolongmu," ucap Nek Ambar tersenyum tipis. Mina sekali lagi merasa kalau ucapannya itu punya maksud yang lain. Setelah pamit pulang pada Nek Ambar, Mina melangkah ke arah Galuh yang menunggu di motor. "Bagaimana?
Apa semuanya berjalan lancar? Tanya Galuh saat melihat Mina kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Galuh tidak tahu apa yang terjadi, tapi selama semuanya lancar bagi Mina, maka itu juga berarti bagus baginya. Efek dari ilmu pengasihan itu benar-benar membuatnya memuja Mina. "Lancar, Mas. Ayo kita pulang. Aku sudah tidak sabar sampai rumah. Karena kamu libur, hari ini kita berduaan saja ya. Bima suruh pulang saja. Aku mau berduaan sama kamu, Mas." Goda Mina yang sedang bahagia hatinya. Galuh setuju. Ia akan melakukan apapun yang diinginkan Mina. Keduanya pun naik motor, bersiap pergi meninggalkan area air terjun angker itu dan pulang ke rumah. Sesaat sebelum kendaraan roda 2 itu meluncur pergi, ekor mata Mina menangkap sosok hitam besar di belakang Nyai Ambar. Tingginya mencapai 10 meter dengan mata yang tampak menyala meski di siang hari. Mina sontak menoleh cepat karena kaget. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada sosok hitam tinggi besar itu. Nyai Ambar pun juga tidak terlihat. Entah pergi kemana. Sepertinya cuma perasaanku saja. Batin Mina mengusap dada. Jantungnya sudah berdetak tidak karuan karena kaget. Saat perjalanan keluar hutan, Mina merasa ada yang mengikuti. Ekor matanya kerap menangkap bayangan yang berkelebat cepat, tapi selalu tidak ada saat ditengok. Karena tidak mendapati apa-apa, Mina tidak menggubrisnya lagi. Ia berpikir itu mungkin hanya siluet pohon yang tertinggal di belakang. Galuh dan Mina menempuh perjalanan sambil bermesraan. Mereka sudah tidak sabar sampai rumah. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.